Kami yang bersuara, di antara kami adalah saya sendiri Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Isman Sianipar, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Tentang saya sebagai apa gitu ya, karena di sini kan sudah ada jelas penyidik adalah Polda Metro Jaya, kemudian pelapor adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Tentu saja mestinya di surat ini juga tertulis terlapor. Saya tanya, apakah saya sebagai terlapor? Tidak, saya diundang sebagai saksi. Nah, kalau saya sebagai saksi, peristiwa yang tertulis di surat ini jelas, peristiwa di Jakarta Selatan 26 Maret 2025, di mana saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu, saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu, sehingga semestinya saya tidak layak menjadi saksi kan? Seperti itu ya, tetapi ya saya tetap melayani dengan baik ya semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oh, Pak Jokowi kok gitu sih? Kok nggak langsung disebut namanya aja di surat laporannya dia? Nggak bisa disebut nama. Harus diselidiki dulu. Ada kejadian tanggal 26 Maret. Nah itu kan bukti yang dilampirkan Pak Jokowi. Ini loh, saya dihina, difitnah di video ini. Ditontonlah sama polisi videonya. Oh, ada di situ ada Tipa, di situ ada Suryo, ada Sentana, ada si Rismon, Pak Jokowi itu dihina-hina, diledek-ledek di situ sama mereka. Makanya orang-orang yang ada di situ dipanggil semuanya itu. Termasuk Abraham Samad dipanggil juga. Pokoknya orang-orang yang sudah membuat wawancara, podcast dan wawancara yang di dalamnya nyindir-nyindir masalah ijazah palsu akan dipanggil. Kenapa dipanggil? Untuk menetapkan orang yang bertanggung jawab terhadap peristiwa penghinaan itu. Dr. Tipa, Anda ngapain di tanggal 26 Maret? Saya nggak tahu. Saya di rumah. Nggak ngapa-ngapain saya. Berarti dia bohong. Padahal videonya jelas ada dia di situ. Pakai kerudung. Warna pink ungu gitu. Ya. Terus si Rismon ditanya, "Oh, saya tanggal 26 ada di sini." Oh, beda. Padahal buktinya dia ada di situ. Si Michael siapa itu? Ditanya, "Saya nggak tahu menahu. Saya tidak ini." Mengelak, padahal ada videonya. Nah, nanti di pengadilan akan dibuka semua. Kenapa kamu nggak tahu ini? Kamu ngapain di sini? Nggak a i u ntar begitu. Setel. Kamu ngomong apa ini? Ijazahnya palsu, ketawa-ketawa. Ngapain ini? Terus kamu siarkan di muka publik. Modar semuanya itu. Ya, yang bilang katanya, 26 Maret ngapain? Ya itulah. Merasa ahli, pakar, tapi botol semuanya. Negara ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ya, kurangnya siapa sih? Egy Sujana ini siapa sih? Rismon Hafidollah ini siapa sih? Roy Suryo ini siapa sih? Tifauziah Tiasumani siapa? Orang yang mencintai Indonesia. Ya, kami mengeluarkan uang untuk berangkat. Ya, jangan hina cinta kami pada bangsa ini. Ya. Saya ingin mengatakan ya, jangan main-main Pak Jokowi, mohon maaf ya. Jangan main-main Pak Jokowi. Anda sudah terlalu enak menerima 10 tahun privilege ya. Sebenarnya dengan kondisi ini, kalau ini terbukti Anda tidak berhak terhadap tanah dan segala kelengkapannya di Colomadu saja 200 miliar itu. Ya, saya pernah demo di situ ya. Kita melewati masa-masa sulit itu. Ya. Nah, ini untuk memasang di segel begitu. Oke. Ya, ingat. Ini Bu Kurnia ini sama gerombolannya pernah mendemo tanah pensiunan Bapak Jokowi. Barusan dia bahas di sini. Di mana di situ teman-teman spanduknya gerombolan Ibu Kurnia ini sampai dicolong sama ojol kalau gak salah ya. Ojol itu luar biasa banyak mendapatkan pujian di channel saya ya. Banyak yang komen muji-muji ojolnya. Jadi entah ojol itu mungkin muak ya melihat gerombolan ini yang biasanya mereka bikin onar di Jakarta dan akhirnya mereka bikin onar di Solo ya. Di Colomadu di tanah pensiunan Bapak Jokowi. Mereka demo di situ bawa-bawa spanduk gitu. Dan pada saat itu ada seorang ojol yang tiba-tiba ngambil spanduk mereka dan dibawa lari gitu, sehingga mereka ini pada ngejar si ojol itu dan teriakin si ojol itu maling-maling gitu. Tapi anehnya warga di sana tuh nggak ada yang dengar mereka gitu, pada cuek semua.
digondol. Maling. Diteriakin maling. How about that? Yes, I think it is time, yeah, for us to test our undang-undang, yeah, because we are now act like academician, like a scientist. We protected by the laws, national laws, and also global or international laws by United Nations and the Center for Human Rights. But we are not asking the word now. Yes, I think it is time, yeah, for us to test our undang-undang, yeah. Is undang-undang. Ini yang mau ke internasional, kok bahasa Inggrisnya belepotan kayak begini. Aduh, gagal sudah. Guys, nih gue kasih 2 video, ntar lo nilai yang keren yang mana bahasa Inggrisnya. Tipa sekelas dokter, buset, ngomong bahasa Inggris aja epet-epet. Lihat videonya ya, cek di dok. Epet-epet. To test our undang-undang, yeah, because we are now act like academician, like a scientist. We protected by the laws, national laws, and also global or international laws by United Nations. There's a lot of people, they literally underestimate the benefit of walking. I don't understand why. Because of course, like there's a lot of benefit of walking itself, right? It's really great Masa tipe kalah for sama our bocil, health, our body, isn't it? So of course, I really agree. Sipina Cirebon, dan di YouTube saya juga membahas tentang terbantainya 6 laskar FPI, di mana polisi terbiasa untuk memanipulasi barang bukti. Di kasus Jessica Wongso, ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan Christopher Harimanrianto, itu komplotan polisi penipu itu. Segera harus ditangkap nih si Rismon. Mereka menggunakan Tito Karnavian terutama itu. Dialah jenderal, maaf ya Pak jenderal polisi pengkhianat. Harusnya saya sudah adukan lewat pengaduan masyarakat 6 kali, tetapi selalu diabaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, jadi Pak Listio ini memang Kapolri yang banci dan pengecut. Wah, Rismon ini semakin berani ya kan? Sekarang Rismon ini menghina institusi kepolisian, mencoreng marwah, ya, institusi kepolisian Republik Indonesia ini. Rismon ini berani sekarang setelah apa? Setelah didukung oleh FPI, HTI, dan para mantan jenderal. Karnavian terutama itu. Dialah jenderal, maaf ya Pak jenderal polisi pengkhianat. Kata si Rismon ya, Tito Karnavian terutama itu. Dialah jenderal polisi pengkhianat. Bapak Tito Karnavian ini adalah tuduhan serius. Ya, mencemarkan nama baik kepolisian. Anda harus mengambil tindakan. Kalau Anda tidak mengambil tindakan, ya, rakyat Indonesia yang membenci Bapak Joko Widodo percaya dengan omongan si Rismon, terutama FPI, HTI. Jangan biarkan mereka ini berkoar-koar menghina institusi kepolisian di negara Republik Indonesia ini. Saya sudah adukan lewat pengaduan masyarakat 6 kali, tetapi selalu diabaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, jadi Pak Listio ini memang Kapolri yang banci dan pengecut. Bapak Kapolri, ya, kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, Anda sudah dikatakan banci dan pengecut. Apakah Anda diam saja? Rismon ini mencoreng nama kepolisian, ya, di Republik Indonesia ini. Ambil tindakan lah Pak, jangan biarkan orang seperti ini, ya, menghina, merendahkan, mencoreng nama baik institusi kepolisian di negara Republik Indonesia ini. Pak Listio ini memang Kapolri yang banci dan pengecut. Sedihnya tuh, kita sedih mendengarkan ini.
sedih dan resah mendengarkan perkataan si Rismond ini. Pak Listio ini adalah Pak Kapolri kita, benteng penjagaan kita. Dikatakan banci, tahu nggak? Ini sudah kelewatan dan seharusnya Polri, kepolisian harus segera bertindak tegas terhadap orang ini. Ini harus ditangkap. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah persoalkan. Nanti ijazah saya ditanyakannya. Dan kita kecewanya statement dari Pak Prabowo ya, ijazah palsu gitu aja kok apa dibilang sih, ijazah palsu kok diributin, nanti ijazah saya diributin juga katanya. Ini bukan masalah sekedar selembar kertas Pak Prabowo Subianto. Jadi respon saya ini adalah kecewa sekali karena minta bantuan Bapak Prabowo tidak ditanggapi dan tidak digubrisnya, sehingga agak stres.